Shalom, damai di hati, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, ibadah pemuda tingkat Rayon pada saat ini akan dimulai. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dan di sini saya atas nama Komisi Pemuda Jemaat Kemimbai Keloilan dan pengurus KIP Missio Dei mengucapkan selamat beribadah. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Lewat kita akan beribadah. Sebagai lagu persiapan, kita angkat satu pujian yang berkata, Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, ada ungkapan syukur ya Tuhan yang kami rasakan di malam hari ini, ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan, serta nafas kehidupan yang sampai saat ini kami masih rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, karena atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga Engkau masih memberkati kami semua. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu. Mari Engkau tuntun, pimpin dan jalannya ibadah kami di malam hari ini, agar senantiasa boleh berjalan hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sebagai manusia yang lemah, tentunya kita tidak pernah luput dari kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa yang sering dan selalu kita perbuat melawan orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, terlebih menyakiti Tuhan. Untuk itu di malam hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk kita bersekutu bersama. Kita ingin mengaku dosa kita kepada Tuhan agar senantiasa dosa kita diampuni oleh Tuhan dan kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai lagu pengakuan dosa, kita angkat satu pujian yang berkata, Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Bila Kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tidak Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa.
Bapa kekal dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga Engkau masih memberkati dan menyertai kami semua. Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini juga ya Tuhan, kami ingin mengaku segenap dosa, pelanggaran, bahkan kesalahan yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Entah itu yang kami lakukan secara sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja. Untuk itu Tuhan, di malam hari ini kami mohon ampun, kasihanilah kami, baharuilah hidup kami, agar senantiasa kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini ya Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Kami akan beribadah yang akan dipimpin oleh Saudari Injilia Liu. Mari Engkau berkati segenap pribadinya, berikan dia kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat, agar senantiasa ibadah kami boleh berjalan hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Inilah doa ungkapan syukur kami di dalam nama-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Saudari Injilia Liu, Sarjana Pendidikan. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, karena di saat ini Engkau memberikan lagi kami kesempatan untuk kami membaca serta merenungkan akan sabda dari firman-Mu. Biar kiranya Bapa, Engkau yang akan tuntun berkati pemberitaan firman di saat ini, agar senantiasa apa yang akan kami baca dan renungkan sebentar, itu boleh menjadi motivasi dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dan dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah pembacaan kita di saat ini, dan mari kita sambut dengan mengangkat pujian Lingkupiku.
bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Shalom, damai di hati. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul perenungan kita di saat ini yaitu tentang awas terhadap serangan dan amuk masa. Kitab Kisah Para Rasul merupakan catatan tentang sejarah pertumbuhan gereja mula-mula di Israel dan sekitarnya. Pertumbuhan gereja itu terjadi karena pekabaran Injil yang dilakukan oleh rasul-rasul, diaken, dan umat atau warga gereja. Banyak orang menjadi percaya dan mengikut Yesus. Persekutuan orang percaya itulah adalah gereja. Pertumbuhan gereja mula-mula tidak terlepas dari hambatan berupa penolakan dan tekanan dari pihak orang-orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena gereja mengaku Yesus adalah anak Allah yang disalibkan oleh kaum Yahudi sebagai Tuhan dan Kristus sebagaimana ditentukan Allah. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan gereja sebagai umat Allah sama dengan pengakuan kaum Yahudi. Tetapi iman gereja kepada Yesus berbeda dengan iman kaum Yahudi. Perbedaan itu menjadi dasar penolakan kaum Yahudi terhadap gereja. Sebab itu, orang-orang Yahudi selalu giat menghambat pemberitaan Injil yang dianggap sebagai akar permasalahannya. Nah, perbedaan itu bukan alasan untuk menolak dan menghambat gereja memberitakan Injil, sebab kaum Yahudi sendiri pada waktu itu berada dalam masyarakat yang pluralistik. Mereka berdampingan dengan kepercayaan lain seperti penyembahan berhala, dewa-dewa, patung kaisar Roma, dan sebagainya. Tidak sedikit orang-orang Yahudi yang menganut kepercayaan itu. Namun, mereka tidak mengalami hambatan dari kaum Yahudi. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita di saat ini yaitu dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, terungkap bahwa keributan dan kekacauan yang terjadi di Tesalonika itu dihasut oleh orang-orang Yahudi dan digerakkannya penjahat-penjahat dari antara petualang-petualang pasar atau preman. Hal itu dilakukan untuk dimanfaatkan dalam menteror demi mendapatkan uang bagi nafkah mereka. Nah, mereka mencari Paulus dan mitranya di rumah Yason untuk diadili dalam sidang rakyat. Tetapi karena tidak menemukannya, maka mereka menyeret Yason dan orang-orang percaya yang ada di situ ke pembesar kota. Mereka menuduh Yason terlibat kejahatan sebab Yason menampung Paulus dan mitranya yang memberitakan bahwa ada raja lain yaitu Yesus yang bertentangan dengan ketetapan kaisar sebagai satu-satunya penguasa. Akhirnya Yason memberikan jaminan bahwa hal itu tidak benar dan mereka semua dibebaskan. Nah, teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah itu menyatakan bahwa orang-orang Yahudi menutupi keculasan hatinya dengan alasan yang mengada-ngada untuk membenarkan tindakan main hakim sendiri dengan kekerasan. Bahkan mereka berusaha untuk meyakinkan pemerintah dan masyarakat dengan kebohongannya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita baca hari ini bukan sekedar fakta sejarah tentang pertumbuhan gereja yang mengalami hambatan dalam memberitakan Injil Yesus, tetapi juga menurut ayat 5 diungkapkan ada dua kejahatan terselubung di dalamnya. Nah, apakah itu? Dan yang pertama, sebenarnya hambatan terhadap gereja adalah kepada orang-orang Yahudi yang merasa iri hati melihat keberhasilan pekerjaan misioner gereja mula-mula. Perkembangan itu menurut mereka bisa membuat mereka kehilangan peran dan fungsinya dalam kehidupan beragama. Karena itu mereka berusaha keras menghambat pemberitaan Injil yang dilakukan Rasul Paulus dan mitranya yang menyebabkan banyak orang terkemuka menjadi percaya. Dengan demikian,
Mereka mengharapkan gereja tidak akan berkembang lagi di tengah keyahudian. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, hal iri hati ini tidak bisa disangkal dapat terjadi kapan saja pada pribadi pemuka setiap agama di mana saja di dunia ini. Gereja-gereja di Indonesia misalnya telah mengalami akibat dari iri hati itu terhadap pertumbuhan gereja. Faktor iri hati yang dapat memicu penghambatan misi pekabaran Injil dan pertumbuhan gereja harus kita waspadai dan antisipasi. Nah, untuk mengantisipasi hal itu sebagai warga gereja, kita perlu membina kerukunan hidup dengan sesama dari berbagai kepercayaan atau agama di masyarakat. Nah, rukun artinya kita membina kebersamaan, membina kerjasama, membina toleransi, dan membina kepedulian yang wajar terhadap pergumulan hidup sesama. Nah, dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 berpesan kepada kita bahwa siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, kerukunan merupakan salah satu resep untuk memadamkan iri hati sesama dari berbagai agama terhadap kehidupan kita bergereja. Kedua, kita melihat kejahatan orang-orang Yahudi tempo dulu dalam menghambat pemberitaan Injil dan pertumbuhan gereja dengan cara menghasut, memakai tangan orang luar, menuduh pelayan atau gereja melawan pemerintah atau melanggar aturan pemerintah. Nah, ternyata cara kuno itu menjadi metode yang sangat efektif bagi mereka yang anti gereja untuk menghambat misi dan perkembangan gereja di Indonesia. Bila ada gereja diobrak-abrik, pasti yang melakukannya itu adalah massa dari luar lingkungan dengan menuduh gereja melanggar peraturan. Bahkan seringkali nyata ada sesuatu penyebabnya, yaitu hasutan terhadap keberadaan gereja. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menabur dan menuai memerlukan suatu tenggang waktu, entah itu cepat atau lambat, tetapi pasti. Demikian juga dengan Injil dan pelayanan kasih, pasti berbuah entah waktunya kapan. Maka dari itu, bekerjalah bagi pelebaran kerajaan Allah dengan penuh sukacita iman. Tetaplah berdoa bagi setiap orang, siapapun mereka. Tugas kita adalah mengasihi mereka, bukan untuk membenci mereka. Amin firman Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan sambil kita mengangkat pujian Mas Pera Ku Tak Punya. Mas Pera ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan berjalanlah, jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami masih diberikan lagi nafas kehidupan olehmu. Kami bersyukur Tuhan ketika tadi kami boleh membaca serta merenungkan lagi sebagian dari sabda firman-Mu. Biar kiranya Bapa, apa yang telah kami baca dan renungkan bersama, itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, tadi juga kami telah memberikan persembahan, biar kiranya besar kecilnya persembahan itu Engkau yang akan melihat dari hati kami yang paling dalam kami memberinya. Berkati juga orang-orang yang sudah Engkau percayakan dalam mengelola persembahan ini, biar kiranya dia dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini
Kami mau berdoa bagi organisasi pemuda Jemaat Gemim Baitul Wailan, biar kiranya Tuhan Engkau yang berkati mulai dari penatua, wakil, sekretaris, bendahara, komisi-komisi yang ada, pengurus-pengurus KIP yang ada, sampai kepada kami para anggotanya. Biar kiranya Tuhan rasa kerjasama yang baik, kekompakan Engkau anugerahkan bagi kami semua Tuhan, dalam kami menjalankan tugas kepelayanan kami sebagai pemuda Gemim. Biar kiranya ya Tuhan, apa yang menjadi program-program dan rencana-rencana kami ke depan, Engkau yang tuntun berkati, sehingga itu semua dapat tercapai hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, mereka yang disebut sebagai janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar Tuhan, biar kiranya Engkau mau melihat keberadaan mereka saat ini, Engkau yang tetap menguatkan, memampukan mereka, Engkau yang akan selalu mencukupkan kebutuhan mereka setiap hari, agar senantiasa Bapa, apa yang mereka lakukan itu semua dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik mereka yang berada di rumah sakit ataupun di rumah, biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Engkau yang akan berkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, agar senantiasa lewat itu semua mereka dapat beroleh kesembuhan bahkan pemulihan yang berasal daripada-Mu. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, berdoa pula kami bagi bangsa dan negara kami ini, berkati mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok desa, biar kiranya Tuhan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi pemerintah kami, mereka dapat menjalankan itu semua dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita iman yang berasal daripada-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, di mana Tuhan kami berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi kami Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biar kiranya Bapa, Engkau yang selalu menguatkan, memampukan kami semua Tuhan, dalam menghadapi pergumulan ini. Biarlah ya Tuhan, lewat pergumulan yang kami hadapi ini Tuhan, kami dapat selalu mencari Engkau, kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, masih banyak lagi yang ingin kami pinta kepada-Mu, tetapi karena kelemahan dan keterbatasan yang kami miliki, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Maka dari itu Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita angkat satu pujian yang berkata semua baik. Dari semula Kau ciptakan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena peribadatan kami mulai dari awal, pertengahan, boleh berakhir dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar kiranya Engkau tuntun sertai dimanapun kami pergi dan berada, agar senantiasa itu semua dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita di saat ini telah selesai dan diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini telah selesai. Diucapkan terima kasih kepada Kadim Injilia Liu SPD yang sudah boleh memimpin ibadah kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu berkati pribadi beserta keluarganya. Diucapkan terima kasih juga kepada Kip Misi Odei dan tim yang sudah boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di malam hari ini. Diucapkan terima kasih juga kepada keluarga Gigir Poli dan keluarga Suluk Korompis yang sudah memfasilitasi ibadah kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu berkati kita semua. Shalom.